Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat siang hari ini kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka untuk menunaikan serangkaian ibadah Jumat dalam keadaan yang sehat, tidak ada halangan satu apapun. Tentu saja kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita pada siang hari ini diridhoi, diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa ditetapkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada segenap keluarga beliau, sahabat beliau, seluruh umat beliau yang setia hingga akhir zaman nanti. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya melalui mimbar Jumat pada siang hari ini kami berwasiat kepada hadirin sekalian untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini dikarenakan manusia akan ditentukan keselamatannya, kesejahteraannya dan juga kebahagiaannya lahir dan batin, dunia hingga akhirat nanti tergantung pada derajat keimanannya masing-masing. Oleh sebab itu, di dalam persoalan kehidupan di dunia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dan juga mengembangkan keimanan kita ini sehingga akan mencapai derajat ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan paling tidak 4 anugerah rohani yang bisa diterima dan untuk mengembangkan peradaban hidup manusia di dunia ini dari zaman ke zaman. Yang pertama adalah kekuatan hati nurani. Yang kedua adalah kekuatan nafsu. Yang ketiga kekuatan akal pikiran, dan yang keempat adalah kekuatan jin atau temperamen emosi di dalam diri manusia itu. Keempat-empatnya ini adalah merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak diberikan kepada makhluk yang lain, malaikat sekalipun. Oleh sebab itu, anugerah ini akan memberikan motivasi kepada manusia itu untuk menjadi hamba yang baik dan sekaligus juga menjadi khalifah Allah di muka bumi ini untuk mencapai kemaslahatan hidup. Iman akan benar jikalau ditanam di dalam hati sanubari, dan akan salah ketika mungkin menanam iman itu di dalam hawa nafsu. Dikarenakan ketika iman ditanam di hawa nafsu, maka sebagaimana pernyataan Allah di dalam surat Yusuf ayat yang ke-53, yang mana itu adalah merupakan pengakuan dari Nabi Yusuf alaihissalam itu sendiri dalam pengalaman hidupnya. Beliau menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma ubarri'u nafsi innan nafsal ammaratun bisu
illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak berlepas diri dari persoalan keinginan-keinginan itu. Hal ini disampaikan oleh Yusuf karena ketika Yusuf digoda oleh Zulaikha, maka secara manusiawi dia sebetulnya mempunyai nafsu keinginan untuk memiliki Zulaikha itu. Dan Nabi Yusuf memberikan keterangan tentang persoalan nafsu ini ketika diperturutkan begitu saja tanpa bimbingan iman yang benar. Innan nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu ketika diperturutkan begitu saja tanpa bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengajak kepada kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan yang dosa, perbuatan-perbuatan yang keji. Illa ma rahima rabbi, kecuali ketika seseorang itu diberikan rahmat oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku adalah yang maha pengampun, yang maha penyayang. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dan banyak ayat di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala manusia dilarang untuk mengikuti hawa nafsunya. Di dalam pernyataan-pernyataan Allah Subhanahu wa taala dengan tegas Allah menyatakan wala tattabi'ul hawa, janganlah kamu sekalian itu senantiasa mengikuti ajakan-ajakan hawa nafsu kamu sekalian. Selanjutnya, iman juga tidak patut ketika ditanam di dalam akal pikiran manusia ini, karena akal pikiran manusia mempunyai keterbatasan. Oleh Allah Subhanahu wa taala, akal pikiran hanya diberikan kepada manusia itu agar mereka bisa mengeksplor tentang fenomena-fenomena yang ada di alam semesta ini dan kemudian dianalisis menjadi ilmu pengetahuan yang bisa diwariskan kepada generasi-generasi penerus dalam kehidupan ini. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah sendiri dalam surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina 'adzabannar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dengan malam adalah merupakan tanda bukti kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mempunyai pikiran sehat. Siapa mereka itu? Allah menerangkan, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah pada waktu berdiri, duduk maupun berbaring. Dan mereka senantiasa berpikir, memikirkan tentang persoalan fenomena-fenomena alam ini semuanya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka berpikir keras tentang fenomena-fenomena ciptaan Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sehingga mereka mengatakan, Rabbana wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah satupun yang kamu ciptakan dalam kehidupan ini sia-sia. Subhanaka maha suci engkau, faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami dari siksa neraka, dari kesengsaraan hidup lahir dan batin, sejak di dunia ini hingga di akhirat nanti. Selanjutnya, iman juga tidak patut ketika ditanam di dalam sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu amanah, kekuatan jin, yang itu bisa menjelma menjadi kekuatan syaitoniyah dan kekuatan iblis. Kekuatan temperamen ini ketika diperturutkan begitu saja tanpa dibimbing dengan rahmat Allah, hidayah Allah, tanpa dibimbing dengan iman yang benar, maka akan terjerumuslah manusia ini ke lembah kehinaan. Untuk sebab itu, marilah kita diri sekalian, sekali lagi kita tanam keimanan kita ini di dalam hati sanubari kita, dan mari kita rawat. Tidak ubahnya seperti ketika kita menanam pepohonan, tanam tanaman yang kemudian ketika kita tanam di media yang baik, kita rawat, kita berikan pupuk,
kita berikan asupan-asupan makanan dan minuman yang baik, dan juga kita menjaganya dari berbagai macam gangguan dalam tumbuh kembangnya. Bahkan suatu ketika kita harus memberikan vaksin karena tanaman itu, tumbuhan itu dihinggapi oleh virus. Ini harus kita kerjakan bersama. Apa yang kita bisa lakukan? Ada dua hal yang penting di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah sebagai seorang hamba Allah, kita adalah diwajibkan hanya untuk mengabdi, beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu adalah pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Secara vertikal kita adalah menjadi hamba-hamba Allah. Marilah kita dengan keimanan dan ketakwaan kita, mari kita menjadi orang-orang yang bisa menghamba dengan baik dan diterima amal ibadah kita, mabrur ibadah-ibadah kita. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai makhluk sosial, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam kehidupan ini. Menggunakan akal pikiran kita ini dan didukung dengan keinginan-keinginan yang baik, dan juga didukung pula dengan temperamen-temperamen yang bisa dikondisikan untuk kehidupan mencapai kemaslahatan lahir dan batin. Sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan ini untuk mengemban amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi, sehingga kita akan bisa memberikan kemakmuran, kemaslahatan, bahkan mampu mengemban amanah Allah rahmatan lil alamin. Demikian khutbah Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus sebagai khalifah Allah di muka bumi ini untuk menciptakan kemaslahatan untuk kehidupan kita dan generasi penerus kita, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan lahir batin fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qala 'azza min qail innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina ya Allah ila siratikal mustaqima ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.